Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ummahat, sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk kembali hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah kita yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan ke surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan seri hidup sekali lagi dalam rangka kita menghidupkan kembali hati kita, dalam rangka kita mensyukuri nikmat waktu dan usia yang Allah berikan untuk kita memperbaiki diri dan memperbaiki jiwa kita. Maka etape yang kedua atau anak tangga yang kedua adalah dengan melangitkan doa. Saya mulai kajian kali ini dengan sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis yang disahihkan oleh para ulama secara jalur sanadnya bersambung sampai Nabi kita SAW, di mana Nabi kita SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang hamba melainkan doa. Hadirin dimuliakan Allah, doa yang dilangitkan oleh seorang hamba kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud seorang hamba menampilkan rasa kerdil di hadapan Rabb-nya, rasa lemah di hadapan Allah, dan rasa butuh yang kemudian ditampilkan oleh seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluh. Satu-satunya tempat ia meminta, satu-satunya tempat ia memohon pertolongan. Makanya oleh para ulama, doa ini menjadi salah satu faktor terpenting hidupnya hati seorang hamba. Karena ketika seorang hamba itu mampu dan diberi Allah kesempatan untuk berdoa, maka berarti dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kefakirannya di hadapan Allah, dia mengakui bahwa dirinya ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia meminta. Dirinya ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah menolongnya. Sehingga kemudian salah satu yang menghidupkan hati di antara banyaknya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, jika pada pertemuan kedua kemarin kita membahas betapa tauhid itu menduduki anak tangga yang pertama yang harus ditapaki oleh seorang hamba ketika irinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua adalah bagaimana seorang hamba ini mampu dan diberikan Allah kesempatan untuk berdoa. Maka yang harus diketahui,
untuk urusan doa ini, hadirin muliakan Allah, yang harus pertama kali kita fahami tentang masalah doa ini adalah kita harus meluaskan ilmu terlebih dahulu tentang apa esensi berdoa itu. Ya, doa itu soal apa? Ya. Kalau selama ini kita mengartikan doa itu hanya sarana untuk kita meminta kemudian diijabahi, sarana untuk kita memohon lalu kemudian dijawab, sarana untuk kita memohon pertolongan lalu kemudian ditolong, maka itu ternyata esensi yang kurang tepat. Kenapa bisa dikatakan kurang tepat? Karena hadirin muliakan Allah, apapun permohonan kita, apapun kebutuhan kita, apapun yang kita inginkan dari cita-cita dan harapan kita, Allah sejatinya adalah zat yang maha mengetahui. Semua yang kita butuhkan itu Allah tahu. Bahkan tanpa kita sebutkan dalam doa kita, Allah tahu. Bukankah Allah Al-Alim, zat yang maha mengetahui? Bukankah Allah As-Sami, zat yang maha mendengar? Bukankah Allah Al-Khabir, zat yang maha teliti? Ya. Bukankah Allah Al-Basir, zat yang maha melihat tidak hanya hal yang kasat mata, hal yang tersembunyi dalam hati kita saja Allah tahu. Maka ketika kita mengartikan apa itu doa hanya sekadar sebagai sarana untuk meminta kepada Allah, cara untuk memohon kepada Allah agar setiap permintaan kita diijabahi, maka itu makna yang kurang tepat tadi. Kenapa kurang tepat Ustaz? Ya tadi, kita tidak usah minta saja Allah kasih. Bahkan banyak di dunia ini yang kita tidak pernah minta Allah kasih cuma-cuma. Apa pernah kita minta oksigen sama Allah pagi tadi? Tidak pernah, Allah kasih cuma-cuma. Apa pernah kita minta sama Allah agar jantung dan paru-paru kita bergerak dengan sangat normal? Tidak pernah kita minta dalam doa kita, Allah kasih cuma-cuma. Artinya Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita, maka kemudian Allah berikan itu dengan mudah, bahkan tanpa kita berdoa sekalipun. Maka kalau memaknakan doa, kita berdoa itu, kemudian kita maknai doa itu hanya sebagai ajang kita meminta kepada Allah, maka ini makna yang tidak benar. Ya. Karena sejatinya doa itu bukan soal kita meminta apa lalu diberi apa. Doa itu bukan soal kita memohon apa lalu diijabahi apa, karena kita semuanya sepakat Allah zat yang maha mengetahui kebutuhan kita. Buka surah Ghafir ayat 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah zat yang mengetahui mata-mata yang melirik, dan dialah zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala tanpa kita beritahu dalam munajat kita, dalam tahajud kita, dalam doa-doa kita, di tempat-tempat dan di waktu-waktu mustajab, Allah sudah tahu. Wong isi hati kita saja Allah tahu, berbolak-baliknya hati kita saja Allah tahu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kemudian esensi doa itu apa? Ternyata doa itu, hadirin muliakan Allah, adalah cara seorang hamba menjaga tali hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah gerbang, pintu gerbang seorang hamba untuk dapat bermunajat, berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ini mampu menjalin hubungan kita dengan Rabb kita dalam doa kita, berbincang mesra, mengadu, mengeluh sepuasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau Allah izinkan itu untuk kita, maka apapun yang kita minta pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu pernah tidak karena berharap rizki yang lancar kemudian sholat duha kita jadi rajin? Karena berharap jodoh maka sholat tahajud kita jadi semangat. Karena kita menginginkan satu permintaan yang tidak kunjung kita dapat, maka sedekah kita jadi rajin. Ya. Sadar tidak
bahwa ternyata rizki yang sebenarnya itu bukan ketika kita banyak duit karena sebab sholat kita. Rizki sesungguhnya itu bukan ketika kita dipertemukan jodoh karena sebab tahajud kita. Rizki sesungguhnya itu bukan ketika sakit kita disembuhkan oleh Allah karena sebab sedekah kita yang banyak. Rizki sesungguhnya itu adalah justru ketika Allah mengizinkan kita untuk sholat, mengizinkan kita untuk bisa bangun tahajud, mengizinkan kita untuk bisa banyak bersedekah, mengizinkan kita untuk bermunajat, menangis sejadi-jadinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Itu rizki yang sesungguhnya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau meridhai seseorang, pasti Allah izinkan dia mengadu sepuasnya kepada Rabb penciptanya, ya. Maka esensi berdoa yang benar itu bukan soal kita meminta terus diijabahi apa. Esensi doa yang benar itu adalah kita menjaga tali hubungan kita dengan Rabb kita, kita berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalaupun Allah mengizinkan itu untuk kita, berarti Allah ridho kepada kita. Maka apapun yang menjadi jawaban Allah itu berarti mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada perkataan sahabat Umar yang sangat indah sekali. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ahmilu hamma al-ijabah. Ketika aku berdoa, aku tidak penting bagiku doaku diijabahi atau tidak. Aku doa sama Allah, tidak penting bagiku doaku diijabah atau tidak. Walakin ahmilu hammad doa, kata beliau. Yang lebih penting bagiku adalah doaku itu, ya. Yang lebih penting bagiku adalah aku diberi Allah kesempatan untuk berdoa. Tidak penting bagiku doaku diijabah atau tidak. Yang lebih penting bagiku, aku masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Hammad doa. Ya. Kenapa? Karena kalau Allah masih memberiku kesempatan untuk berdoa, berarti Allah meridhoiku. Kalau Allah meridhoiku, maka apapun jawaban dari doaku selalu diiringi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diijabahi, ya berarti ijabahnya mengandung ridho Allah. Kalau belum diijabahi, maka belum diijabahinya itu karena Allah ridho kepada kita. Allah tahu kebutuhan kita, ya. Kadang-kadang kita punya rencana A, minta sama Allah agar rencana A ini dikabulkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan rencana C. Bukan karena Allah tidak ridho kepada kita, tapi karena Allah tahu rencana kita, Allah tahu rencana kita tidak baik untuk kita, maka Allah buatkan rencana yang lain. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan kita semuanya sangat maklum bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik, ya. Allah sengaja menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Itulah yang kemudian harus kita fahami di awal ini, hadirin. Jadi doa itu, ya, bukan lagi soal jual beli, hadirin. Bukan soal lagi tawar menawar, bukan lagi soal kita meminta apa dan diberi apa, bukan soal itu doa itu, hadirin. Maka kalau doa itu soal yang demikian, ketika kita berdoa kok tidak diijabah-ijabah, kita akan kecewa, hadirin. Doa itu soal kita menjaga hubungan mesra kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena toh di antara banyak hamba-hambanya Allah, ada hamba-hamba yang tidak mampu berdoa. Dirinya disibukkan dengan segala aktivitasnya. Selesai sholat langsung segera pergi, ya. Malam hari bangun tapi tidak bisa tahajud. Kenapa? Karena Allah tidak izinkan, ya. Kalau kita ini masih diizinkan Allah menengadahkan tangan, melangitkan doa, bergemuruh hati kita dengan segala masalah dan problematika, kita keluhkan di hadapan Allah, kita munajatkan kepada Allah sampai menetes air mata kita, itu berarti Allah ridho kepada kita, karena masih diizinkan doa, ya. Maka beruntunglah hamba-hamba yang bisa berdoa dan berlama-lama dalam doanya. Lah kita ini lama ndak dalam berdoa, atau doa kita hanya sekedar formalitas,
Selesai sholat istighfar 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, Allahumma antas salam 3 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian doa rabbighfirli wali walidayya, rabbana atina fid dunya hasanah, terus selesai. Ya. Banyak orang tidak bisa menikmati doa itu karena salah memahami apa esensi doa. Sekarang hadirin muliakan Allah, kalau saya boleh bertanya, ibu-ibu kalau sama suaminya suka yang mana, Bu? Dikasih suami bunga terus ditinggal pergi, atau enggak dikasih bunga tapi diajak ngobrol seharian? Ya. Suka mana? Suami datang, nyomah tak tumbaske, tak belikan bunga. Wis ya, saya pergi lagi keluar kota. Ya, dengan ndak usah bunga lah, ndak usah diajak nonton bioskop, ndak usah ditraktir makan, ngobrol saja berdua seharian. Lebih suka mana? Suka yang kedua. Kenapa demikian? Ya, karena ya memang lebih nyaman kita bisa berbincang, bisa mengadu, bisa mencurhatkan semua isi hati kita. Ya, dibandingkan diijabahi kemudian dilupakan. Ya. Tapi Allah bukan dua-duanya, hadirin. Allah itu memberikan kita kesempatan berdoa. Allah hendak mengajak kita berbincang mesra. Allah hendak mengajak kita bermunajat, dan kemudian apapun yang Allah ijabahi dari doa kita itu yang terbaik untuk kita. Ini pilihan ketiga, nggak hanya diajak ngobrol seharian, tapi juga dikasih bunga, diajak traktir makan, diajak nonton, ya diajak jalan-jalan. Itu Allah kita, hadir. Ya. Makanya hari ini muliakan Allah. Ya. Ini hal yang harus diluruskan pertama kali soal masalah doa ini, hadir. Ya. Jadi sekali lagi doa itu adalah ajang bagaimana kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah, berbincang mesra, mengeluh, mengadukan permasalahan kita, bermunajat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala sepuasnya, hadir. Ya, sepuasnya. Ya. Maka ini juga bagian dari indahnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang ulama pernah ditanya, apa yang paling indah dari Rabb kita? Wahai Imam, kata ulama ini, ya, yang paling indah dari Rabb kita adalah Rabb kita Allah Jalla Jalaluh tahu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita panjatkan dalam doa kita, tahu apa kebutuhan kita, tapi Allah masih mau mendengarkan doa-doa kita. Allah masih mau mendengarkan keluh kesah kita. Padahal hadirin tidak perlu kan, sejatinya Allah dengarkan doa, tapi Allah sendiri yang mengatakan innahu sami'ud du'a. Allah mendengarkan keluh kesahmu, Allah mendengarkan doamu. Berarti kan ini bukan soal kamu ngadu apa terus dikasih apa. Ini soal bahwa Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba yang menjaga hubungannya dengan Rabb-nya. Ya. Bahkan tidak hanya mendengar, Allah jemput bola, hadir. Allah turun setiap malam sepertiga malam terakhir. Allah bertanya kepada malaikatnya dan Allah Maha mengetahui. Hal min taib, ada enggak hambaku yang malam ini bertaubat kepadaku? Aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfir, ada enggak di antara hambaku yang mau beristighfar malam ini? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Hal min dzihajah, ada enggak hambaku yang butuh pertolonganku malam hari ini? Aku tolong ia. Lihat bagaimana Allah begitu indahnya. Ya. Masih mau dan masih kober dengerin doa-doa kita. Padahal Allah sebenarnya tahu dan sangat mudah bagi Allah memenuhi semua permintaan kita, hadirin. Makanya ini hal pertama, ya, meluaskan ilmu tentang doa ini. Hal pertama yang harus kita ketahui, kita harus tahu betul untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah cara beribadah namanya doa ini. Makanya tadi hadis di awal tadi, ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada yang lebih baik dan lebih mulia di mata Allah
pada diri seorang hamba, melainkan ketika seorang hamba itu berdoa. Karena Allah senang hadirin ketika seorang hamba itu benar-benar menjadi hamba. Benar-benar menjadi hamba itu apa Ustaz? Benar-benar dia mengakui kelemahannya, tidak mengandalkan kecerdasannya, tidak mengandalkan dirinya, kehebatannya, tidak mengandalkan kerja kerasnya. Dia mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Dia mengakui kekerdilannya di hadapan Allah, rasa butuhnya, fakirnya kepada Allah. Dan dia mengakui bahwa Allah itu zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, zat yang segala-galanya. Ya, makanya kata Allah apa? Akrama 'alallahi minad du'a. Laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang ada dalam diri seorang hamba itu yang lebih disenangi Allah, yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketika seorang hamba mampu berdoa. Nah, selain kita mengetahui esensi tentang doa, kita juga harus tahu bagaimana proses kita melangitkan doa, hadirin. Ya, karena dalam Islam ini semua diatur prosesnya, semua diatur adabnya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita harus tahu juga adab-adab dalam berdoa ini. Ya, karena kita khawatir kita tahu maksud doa, tapi kita tidak tahu caranya. Sehingga hamba-hamba yang sebenarnya ingin melangitkan doa kepada Allah, kemudian ternyata caranya salah, dia tidak dijadikan prioritas oleh Allah karena adabnya tidak benar. Sebagaimana seorang anak kecil ketika meminta sesuatu kepada ibunya, kalau memintanya dengan penuh keadaban, dengan penuh akhlak, dengan penuh kerendah dirian di hadapan orang tuanya, jujur, mengatakan apa adanya dengan bahasa yang santun, orang tuanya pasti akan lebih peduli dibandingkan anak yang meminta kepada orang tuanya dengan cara yang tidak benar, dengan teriak-teriak, dengan tidak sopan, dengan tanpa muqaddimah, langsung menuntut ini menuntut itu. Tidak mau. Kalau manusia ke manusia saja begitu, walillahil masalul a'la. Allah tidak bisa dimisalkan dengan manusia. Allah adalah zat yang lebih mulia daripada segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa dimisalkan dengan apapun. Maka seorang hamba harus tahu bagaimana caranya agar doa kita ini betul-betul melangit, hadirin. Agar doa-doa ini betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu adabnya. Makanya kita yang kedua, setelah kita mengetahui esensinya, kita juga harus tahu apa? Adab seorang hamba dalam berdoa itu bagaimana. Dari kitab-kitab yang sudah coba saya buka dan saya kumpulkan, lebih dari 25 kitab saya buka tentang adab berdoa ini. Saya konklusikan dan saya peres-peres, hadirin, saya ringkas. Ternyata yang paling sering disebut ulama ada tujuh hal, hadirin. Adab dalam berdoa itu yang sering disebut, ya, dan ini yang merupakan inti itu ada 7. Nah, 7 ini mari kita perhatikan, sudah ada belum dalam setiap munajat kita? Sudah ada belum dalam setiap doa-doa kita? Ya. 7 ini apa saja? Yang pertama, ya, yang pertama, adab dalam berdoa itu adalah menampilkan perasaan rendah, lemah, dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa itu kita harus berhasil menampilkan rasa rendah kita, merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Ya, menampilkan rasa lemah selemah-lemahnya, bahwa kita ini hamba yang tidak bisa apa-apa, hadir. Ya. Kita ini kecil sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara bumi dan seisinya ini kan kita kecil sekali, hadir. Belum lagi kita bilang bumi dan sejagat raya, kecil sekali bumi itu. Ya, maka perasaan yang harus kita tampilkan dalam berdoa itu adalah perasaan lemah, hadir. Perasaan kecil, perasaan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap yang seperti ini dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Anda lihat doa-doanya para nabi dan para rasul, semuanya menampilkan rasa ini, ya, perasaan lemah di hadapan Allah. Kita ambil contoh Nabi Ayub
ketika berdoa kepada Allah, apa doanya? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika memanggil Rabbnya, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83 diabadikan Allah doa ini dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Dan Ayub ketika mengadu kepada Rabbnya, apa kata Ayub? Ya Allah, anni massaniyad-durru, aku ditimpa penyakit ya Allah. Bahkan bukan ditimpa penyakit, aku disentuh penyakit ya Allah. Dia mengakui dulu bahwa dirinya lemah. Ya. Kemudian Nabi Musa, coba Anda buka di surat yang sama. Ya. Nabi Musa bukan di surat yang sama, di surah Al-Qasas. Di surah Al-Qasas surah 28 ayat 24. Nabi Musa ketika melarikan diri dari Mesir karena tidak sengaja memisahkan orang Bani Israel dengan orang Kipti, orang asli Mesir yang sedang berkelahi. Nabi Musa memukul orang Kipti ini, kemudian karena saking kuatnya Nabi Musa, kemudian orang ini sampai meninggal. Kemudian Nabi Musa dicari-cari oleh pihak kerajaan, akhirnya melarikan diri sampai negeri bernama Madian. Ya. Negeri Madian ini oleh para pakar sejarah hari ini ada dua versi. Versi pertama ada di Gurun Sinai, versi kedua ada di Yordania. Dua-duanya saya pernah berkunjung ke sana, tapi yang lebih cocok dan lebih pantas, yang lebih kuat itu yang di Gurun Sinai. Gurun Sinai itu Mesir bagian Asianya. Jadi negara Mesir itu ada di dua benua, yang sebagian di Asia, sebagian di Afrika. Ya. Nah, di situ Nabi Musa berlari beratus-ratus kilometer, sampailah kemudian di sebuah tempat namanya Madian. Kemudian di situ beliau kelelahan, kecapean, dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak punya rumah, tidak punya tempat bernaung. Di situ beliau merebahkan tubuhnya dan berdoa. Doanya diabadikan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, atas segala yang kau turunkan dari semua kebaikan, atas segala yang kau turunkan untukku dari semua kebaikan, aku benar-benar fakir ya Allah. Aku benar-benar fakir. Menampilkan dulu rasa lemah. Baru setelah itu agak habis rebahan melihat ada dua perempuan kok kesulitan ngantri air karena yang lainnya laki-laki badannya besar-besar. Kemudian Nabi Musa dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah, ya, berinisiatif untuk membantu dua perempuan ini agar segera selesai ngantri airnya. Diambilkan airnya dengan kekuatannya Nabi Musa. Kemudian kedua perempuan ini pulang, yang ternyata kedua perempuan ini adalah putri dari Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Diceritakan ada pemuda yang qawi, pemuda yang kuat, wahai ayahanda. Ada pemuda yang amin, yang dia dapat dipercaya. Baik, bagaimana kalau kita panggil ke rumah, ya, mungkin dia adalah seorang musafir yang perjalanannya panjang. Bagaimana kalau kau kasih pekerjaan dia, wahai ayah? Akhirnya dipanggil oleh dua perempuan ini, dihadirkan kepada Nabi Syuaib. Masya Allah, tabarakallah. Dalam doanya Nabi Musa tidak minta, ya Allah saya lapar maka beri saya makanan ya Allah. Saya tidak punya rumah ya Allah, maka beri saya rumah ya Allah. Saya tidak punya istri ya Allah, maka beri saya istri ya Allah. Saya tidak punya pekerjaan ya Allah, maka beri saya pekerjaan. Tidak minta itu semua, hadir. Nabi Musa hanya minta, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, atas segala sesuatu yang kau turunkan untukku, aku benar-benar membutuhkan ya Allah. Aku benar-benar fakir dan lemah ya Allah. Dipanggil ke rumahnya Syuaib alaihi salatu wassalam. Ditanya, wahai pemuda, kamu dari mana? Ya, saya dari negeri Mesir, jauh. Saya tidak punya apa-apa di sini.
Ya, bagaimana kalau kamu menikah dengan salah satu putriku, dikasih istri, hadirin sama Allah. Gimana kalau kamu tinggal di sini, dikasih rumah. Gimana kalau kamu kerja tak kontrak 9 sampai 10 tahun, dikasih pekerjaan, dikasih makanan, tidak hanya itu, dikasih rizki kenabian sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, doa itu ketika menampilkan rasa lemah kepada Allah, maka Allah sangat senang melihat hambanya yang demikian. Lihat Nabi yang lain, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kemarin sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nabi Yunus ketika pergi dari kaumnya, karena kaumnya ini tidak bisa diajak untuk untuk menerima risalah kenabian beliau, sampai kemudian zahaba mughadiban, ya, pergi dari kaumnya dalam keadaan dongkol, kemudian akhirnya berlayar sampai akhirnya Nabi Yunus, singkat ceritanya, harus masuk ke dalam lautan karena kapalnya tidak muat untuk banyak orang. Setelah diundi masuk ke lautan sampai kemudian dimakan oleh ikan besar. Dalam doanya, di dalam perut ikan apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Menampilkan kehinaan dulu, menampilkan kelemahan dulu, menampilkan kefakiran dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga dulu, adab pertama ini, hadirin. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, fa innaha lan yad'uwa biha muslimun fi syai'in illa ustujibalah. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang memulai berdoa kemudian mengiringi dan memulai doanya dengan zikirnya Nabi Yunus ini, ya, tidaklah ia berdoa illa ustujibalah, kecuali pasti ijabah. Ya. Jadi kalau berdoa itu sisipkan dulu zikirnya Nabi Yunus ini sebagai bentuk apa? Bentuk kita menampilkan rasa lemah kita di hadapan Allah, rasa hina kita di hadapan Allah, rasa kecil kita di hadapan Allah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kita orang-orang zalim, Ustaz? Ya. Kok kita harus mengakui kezaliman kita? Betapa kita ini kurang zalim apa? Ada perintah dari Allah kita sering menghiraukannya. Ada larangan dari Allah kita sering mencobanya. Itu kan bentuk kezaliman. Kezaliman kepada Allah dan kezaliman kepada diri kita sendiri. Ya. Maka iringi dulu dengan doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi adab pertama apa? Menampilkan perasaan lemah, menampilkan perasaan rendah, hina, kecil di hadapan Allah. Kemudian adab yang kedua adalah menampilkan perasaan butuh. Harus merasa butuh, hadirin. Harus ada perasaan butuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini juga jadi kunci ternyata. Banyak doa-doa kita itu tidak langsung ijabah. Kenapa? Karena kita tidak menampilkan perasaan butuh. Banyak kita ini menginginkan sesuatu tapi hanya berhenti pada keinginan saja. Tidak pernah kita sampaikan sungguh-sungguh dalam doa. Ya. Kita ini banyak yang tidak terlalu antusias dalam berdoa. Doa kita hanya sekedar di lisan saja, tidak kita hadirkan hati kita. Ya. Doanya hanya sekedar formalitas saja, lip sync saja di lisan. Ya. Ya tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tidak pernah benar-benar kita hayati dalam hati. Padahal Allah itu pingin lihat ini hamba betul-betul butuh enggak. Kalau enggak terlalu butuh, yang lebih butuh banyak gitu loh. Ya.
Nah, kalau kita ini tidak menampilkan perasaan butuh, ya bagaimana kemudian Allah akan serius kepada kita? Wong kita aja tidak serius, gitu ya. Seringkali kita ini hanya sebatas kepingin saja, tapi kita ini tidak pernah tidak pernah kepinginnya ini kita bawa ke dalam doa, gitu ya. Makanya hari dimuliakan Allah, rasa butuh ini penting. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, ya, beliau mengatakan, jika dalam doa seorang hamba ada dua unsur, maka Allah pantang untuk menolak doanya. Dua unsur ini apa? Rasa hina, rasa kecil, rasa lemah. Yang kedua, rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini harus dihadirkan, hadirin. Ya. Dua ini harus dihadirkan, ya. Maka kalau boleh saya katakan, pintu gerbang pertama, hadirin. Pintu gerbang pertama doa kita ini bisa terangkat ke atas langit, pertolongan Allah turun kepada kita, adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memperbaiki kualitas bincang mesra kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sebenarnya hanya butuh satu doa saja untuk mengubah segalanya, ya. Doa yang bagaimana? Yang bisa mengubah segala keadaan itu. Doa yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW berkata, innallaha la yaqbalu du'aan min lisanin ghafil lahin, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah tidak mau menerima doa seorang hamba yang berangkat dari lisan yang ghafil dan lahin. Ghafil itu dari kata ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Lisan yang lalai itu yang bagaimana, Ustaz? Lisan yang lalai itu mulutnya berucap tapi hatinya lalai. Cuman lip sync di mulut saja dia. Nggak pernah menghadirkan hati. Ya. Ini apa artinya, apa? Ghafil. Adapun lahin, ya, lisan yang bercanda, tidak pernah serius dalam doa, ya. Lahin, ya. Jadi dia nggak betul-betul butuh, hadir, nggak betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Coba kalau kita ini berdoa menampilkan rasa lemah kita di hadapan Allah, kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar berhajat, ya Allah, aku benar-benar butuh, ya Allah, aku butuh pertolonganmu, ya Allah. Coba seserius itu kita dalam berdoa, pasti pertolongan Allah segera turun, hadir. Pasti Allah pantang menolak doa hamba ketika seorang hamba sudah menampilkan rasa lemah di hadapan Allah dan rasa butuh di hadapan Allah Jalla Jalaluh, ya. Minta apa saja, hadirkan dua perasaan ini. Dan ini dua adab pertama yang harus dipegang erat, hadir, ya. Kemudian baru yang ketiga adalah di antara adab yang paling penting dalam berdoa, dan ini diulang oleh banyak ulama, hadir. Buka dalam kitab-kitab adab seorang hamba kepada Rabbnya, dalam urusan doa pasti ada adab ini. Apa? Mengangkat tangan, hadir. Mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini penting, hadir. Ini adabnya Rasulullah ketika berdoa, ya. Dan mengangkat tangan ini ada caranya, Bu. Ada rumusnya. Nggak asal mengangkat tangan. Kita sesuaikan dengan adab baginda Nabi SAW, manusia terbaik, kekasih Allah, Rasul pilihan Allah. Ketika beliau SAW berdoa, bagaimana cara beliau berdoa? Biasanya beliau berdoa dengan mengangkat tangan, ya. Kata Syekh Utsaimin, model mengangkat tangannya Rasulullah itu ada 4 model. Model yang pertama adalah menggabungkan dua telapak tangan beliau seperti ini, ya. Kemudian menengadahkannya ke atas langit, seperti seorang yang meminta-minta,
Ini ya. Jadi digabungkan ini ya. Kemudian kita minta ke atas langit. Begini. Kita tengadahkan ke atas langit. Ini model yang pertama. Kapan Rasulullah melakukan ini? Rasulullah melakukan ini di waktu-waktu mustajabah dan di tempat-tempat mustajabah. Ya. Di majelis ilmu ini tempat mustajabah. Maka selipkan doa kita. Kalau sudah mulai, ya, MC sudah mulai, nah itu selipkan doa kita. Berarti majelis sudah dimulai. Ya. Maka afdolnya di setiap majelis ilmu itu kita menyisipkan doa, karena ada malaikat di sekitar kita ini yang melihat kita hadir, yang mengaminkan doa-doa kita. Di waktu-waktu mustajabah antara azan dan iqamah, waktu turun hujan, saat kita bersafar, saat kita terdolimi. Ini ya, saya ingatkan ya, kalau kita dalam keadaan terdolimi, jangan mendoakan orang yang dolim hadir, tidak akan ijabah. Karena Allah itu tidak mau mengijabahi doa yang di dalamnya ada unsur dosa dan ada unsur apa? Memutus tali silaturahim. Dalam hadis nanti kan kita sebutkan jika cukup waktunya. Ya, Allah tidak mau ada dua unsur ini. Maka kalau kita terdolimi, mumpung terdolimi, doa yang baik-baik hadir. Ya Allah, berangkat umroh ya Allah. Mumpung terdolimi hadir. Jarang-jarang ada orang terdolimi. Ya. Kalau selama ini Anda baik-baik saja hidupnya, kok suatu hari dizalimi sama Allah, ya Allah berangkat haji ya Allah, haji furoda, haji plus ya Allah, langsung berangkat tahun depan ya Allah. Begitu, mumpung terzalimi. Karena kata Rasulullah apa? Ittaqi da'watal madlum, takutlah kamu sama doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Doa seorang ibu kepada anaknya, ini doa mustajab ini. Keadaannya keadaan mustajabah. Mumpung jenengan jadi ibu hadirin, ya. Ya. Jadi angkat tangan berdoa kepada Allah. Doa di penghujung sholat. Selesai sholat, nah itu waktu mustajabah karena kita selesai melakukan ketaatan. Ya. Doa di sepertiga malam terakhir, habis tahajud doa, angkat tangan hadirin, minta sama Allah. Kemudian doa mustajabah lainnya, doa di tanah suci, doa di depan Ka'bah, doa di depan Multazam, doa di Masjid Nabi, di Raudhah, ya. Di masjid, di rumah Allah seperti ini doa yang mustajabah. Doa di penghujung hari Jumat, ba'da asar sampai maghrib, itu mustajabah. Ya, nah itu doanya begini, dengan model cara mengangkat tangan yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mengangkat tangan tinggi-tinggi hadirin. Tangan tinggi-tinggi itu begini hadirin. Ya, saya contohkannya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kapan ini Ustaz? Angkat tangan tinggi-tinggi. Para ulama mengatakan Rasulullah mencontohkan mengangkat tangan tinggi-tinggi ini. Ya, Rasulullah biasa berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi di waktu-waktu yang mendesak. Kita dalam kondisi terdesak, ingin segera mendapatkan pertolongan Allah. Kadang-kadang ada kondisi kita ini udah kondisi yang paling mentok gitu, kondisi yang sudah ikhtiar sudah, ya, usaha sudah, semua sudah kita coba, tapi kemudian tidak segera ada solusi. Ya, minta sama Allah begini. Ya. Kapan Rasulullah doa seperti ini? Rasulullah pernah doa ngangkat tangan ini satu di sholat istisqa. Sholat minta air hujan. Nabi pernah minta air hujan karena Madinah sudah kering kerontang, sudah tidak ada pasokan makanan, sudah semuanya sudah dalam kondisi sudah paceklik panjang. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar turun hujan. Ketika Nabi SAW menurunkan tangannya, langit Madinah langsung berubah mendung. Petir-petir langsung menggelegar, langsung turun hujan. Diijabah langsung sama Allah. Ya. Nabi juga pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi di malam perang Badar. Malam perang Badar ketika kaum muslimin dalam keadaan insecure hadirin, ketakutan. Kenapa? Karena keluarnya kaum muslimin ke Badar. Jenengan pernah ke Badar belum? Ya.
Dari Madinah ke Badar itu kalau naik taksi 300 real, sekitar 1.200.000 ya. Ya agak jauh hadirin ya. Tapi memang kaum muslimin ketika ke Badar itu niat hatinya bukan untuk berperang hadirin, karena mereka tidak siap untuk perang. Mereka hanya ingin memenuhi perintah Rasulullah. Abu Sufyan dan rombongan dagangnya lewat sana, kamu cegat, kamu ambil barang dagangannya, karena itu adalah hakmu, itu hartamu yang kamu tinggalkan di Mekah ya, yang tidak boleh dibawa ke sini, itu hak kalian, ambil. Wah, semangat kan, apalagi orang-orang muhajirin ya, mereka tinggal di Madinah kan dalam keadaan fakir, berangkat itu hanya untuk nyegat kafilah dagang hadirin. Jadi pedang-pedangnya belum diasah, kira-kira harinya bawa golok-golok yang belum diasah dan pisau-pisau dapur saja hadir. Ya, sampai sana ternyata Abu Sufyan tahu ya, rombongan kafilah dagangnya mau disergap sama Rasulullah dan para sahabat, maka kemudian dia mengutus seseorang untuk apa? Mendatangkan pasukan bala tentara perang. 1000 lawan 313 hadir. Sudah tidak masuk akal menang itu. 1000-nya peralatan lengkap, perang lengkap. Yang 313 cuma pisau dapur tadi. Kalau kata guru sejarah saya, itu 3 lawan 1. 3 lawan 1 tidak usah perang saja. Yang satu goceki tangan kanan, yang satu goceki tangan kiri, yang satu ngitik-ngitik sampai mati. Itu bisa gitu ya. Artinya sudah tidak masuk akal untuk menang ini. Ya, secara perlengkapan kalah, secara jumlah kalah. Malam harinya ya, ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, kan ayatnya begitu. Mereka seakan-akan melihat kematian dan mereka mendatangi kematian, sedangkan mereka melihat kematian itu ada di depan mata. Ya. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah malam itu mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok kecil ini ya Allah, sungguh kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumimu ya Allah. Ya. Nah kalau ini habis kan sudah tidak ada sahabat, tidak ada Rasul ya, tidak ada taklim Humairah akhirnya kan, karena sudah habis gitu ya. Maka kemudian karena doanya Nabi SAW itu terangkat langsung ke atas langit, diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi harinya Allah turunkan ribuan malaikat gitu, membantu para sahabat radhiyallahu anhum di barisan Rasulullah SAW. Allah turunkan rasa kantuk yang sangat berat ya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan, kata Allah dalam surah Al-Anfal awal-awal itu. Ingatkah kamu ketika Allah mengirimkan untukmu rasa kantuk ketika musuh sudah di hadapanmu, musuh sudah tinggal 1 kilo hadirin, kira-kira sudah sampai Purwosari, jenengan di Kalitan, kira-kira jenengan kalau jadi pasukan kaum muslimin bisa ngantuk nggak sih? Musuh sudah di depan mata ya. Itu sahabat ngantuk semua terus tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah ingin menenangkan hati mereka dulu, biar tenang dulu, biar tidak banyak pikiran, biar tidak insecure tadi ya, biar tidak deg-degan. Disuruh tidur dulu hadirin sama Allah. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Ya, kemudian Allah turunkan air hujan. Ya, setelah kalian tidur diturunkan air hujan. Tiba-tiba air hujan deres ya, liyutahhirakum bih ya, untuk membersihkan kalian dari perasaan-perasaan takut itu. Coba Anda bayangkan, habis tidur nyenyak-nyenyak kudanan, kira-kira gimana itu perasaannya? Sisan weh maju aja lah, musuh sudah di hadapan, wis bacut kebroh kan, daripada mundur maju aja lah. Semangat mereka dengan air hujan dari Allah itu. Akhirnya maju hadirin, hilang rasa takutnya, hilang rasa gelisahnya, maju menerjang musuh, dimenangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya tidak semua ngantuk itu buruk hadirin, ada ngantuk yang baik. Ngantuk yang baik itu kapan? Ngantuk di medan perang. Kalau di majelis taklim itu bukan ngantuk yang baik ya.
Ngantuk yang baik itu ngantuk di medan perang. Tidak ada kondisi yang lebih mencekam di dunia ini melainkan ketika musuh sudah ada di hadapan. Karena sudah hitungannya itu kan taruhannya kan nyawa itu. Ya, tapi kok bisa angler itu kan rezeki, karomah. Ya, karomah itu. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Kadang-kadang doa ada yang ngangkat tinggi-tinggi begini. Ya, dan ini boleh Anda praktekkan ini. Ini masyru'. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah mengangkat satu jari begini, mengangkat satu jari dengan tangan kanan. Yang kayak gini nih hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh khatib ketika berkhutbah. Ya, khutbah Jumat, khutbah Id, itu biasanya khatib ketika berdoa mengangkat tangan seperti ini, dan itu juga disyariatkan. Yang keempat adalah doa tidak boleh mengangkat tangan. Satu, ngangkat tangan gini. Dua, ngangkat tangan tinggi-tinggi. Tiga, ngangkat satu jari. Empat, tidak boleh ngangkat tangan. Ada kondisi-kondisi ngangkat tangan itu tidak diperbolehkan, tapi tetap harus berdoa. Kapan? Ketika sujud. Lah tenanan ini Bu, keterangannya begitu. Ketika sujud dan di penghujung sholat sebelum salam, itu waktu mustajabah tuh. Sujud itu kan kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya itu ketika sujud kan. Kata Rasulullah, fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Tapi doa ketika sujud itu tidak bisa ngangkat tangan kita, ya. Dan tidak perlu ngangkat tangan. Pas atahiyat akhir juga sebelum salam kan ada doa-doa itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat fitnatil masihid dajjal a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus doa-doa yang lain Anda boleh tambahkan di situ. Ya, Rabbighfirli wali walidayya, boleh tambahkan di situ. Kemudian salam itu ya. Nah, itu tidak usah ngangkat tangan. Baik. Itu adab yang ketiga, hadirin. Adab yang ketiga. Sekarang adab yang keempat. Ya, fokus ya. Fokus, ada air putih, silakan diminum dulu ya. Yang keempat, adabnya yang pertama tadi apa? Menampilkan perasaan lemah, hina, kecil. Dua, menampilkan perasaan butuh. Yang ketiga, mengangkat tangan. Yang keempat, sebelum berdoa memuji Allah terlebih dahulu. Memuji Allah. Allah itu zat yang paling senang dipuji sama hambanya, hadirin. Jadi kalau mau berdoa jangan to the point, puji dulu Allah. Salah satu cara bentuk kita memuji Allah dengan menyebutkan al-asmaul husnanya. Buka surah surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menyebut asmaul husna Allah. Ini kapan nih nyebutnya? Di awal-awal, hadirin. Di awal. Jadi pas ngangkat tangan begini puji Allah dulu. Ya. Sebut nama Allah. Ya, dan para ulama mengatakan sebut sesuai dengan hajatmu. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya buka surah Al-Isra surah 17 ayat 110. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u." Panggillah Allah dengan namanya, atau panggillah dengan Ar-Rahman, atau dengan nama-nama lain sesuai dengan doamu. Ayyamma tad'u. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Misalnya kita dalam keadaan kondisi lemah finansial, kita butuh pertolongan Allah, kita berdoa sama Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, ya Mannan. Nama-nama Allah yang maha memberi, ya, yang maha memberi rizki, ya, maha membukakan rizki, ya Fattah.
Kalau kita dalam keadaan terzolimi, ya, kita butuh dikuatkan mental kita, panggil Allah dengan namanya, ya Qawiyyun, ya Azizun, ya Dzuntiqam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita butuh kasih sayangnya Allah, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya Hayyu, ya Qayyum, ya. Sebut nama Allah sepuasnya. Puji Allah Subhanahu wa taala. Seminimal-minimalnya kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya semua khatib dan semua ahlul ilmi, semua ustadz, semua muallim kita kalau membuka kajian kan selalu alhamdulillah dulu kan. Kenapa? Sebagai bentuk penyandaran diri kita kepada Allah bahwa ilmu ini bukan dari Allah. Ilmu ini bukan dari diri kita. Ilmu ini semuanya dari Allah. Ya. Kita tidak mungkin bisa mengetahui ilmu seperti ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sandarkan dulu, puji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama, Pak, puji Allah dulu, ya. Ketika sudah ngangkat doa, ngangkat tangan, kemudian berikutnya adalah puji Allah Subhanahu wa taala. Sudah, yang kelima adalah membaca sholawat. Membaca sholawat. Habis alhamdulillah, sebutkan asmaul husna, baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh sholawat Ibrahimiyah yang dicontohkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, boleh sholawat yang pendek atau yang panjang diperbolehkan. Loh, kenapa Ustaz kok harus sholawat dulu? Ya, kata Rasulullah SAW, kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu tertutup, mahjub, terhalangi sampai kamu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena konsekuensi mencintai Allah itu kan mencintai siapa yang dicintai Allah kan. Kalau kita pingin Allah cinta kepada kita, maka kita harus cinta dulu kepada kekasihnya Allah. Ya, beradab dulu dengan kekasihnya Allah, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kelima. Yang keenam, mulailah berdoa dengan penuh keyakinan. Mulailah berdoa dengan penuh keyakinan dan jangan mendikte Allah. Dan jangan mendikte Allah. Doa penuh keyakinan itu bagaimana, Ustaz? Doa penuh keyakinan itu yakinlah doa itu ijabah. Kata Rasulullah, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu ijabah. Ya. Jadi yakin saja dulu, ya. Yakin bahwa Allah mendengar doa kita, maka doalah. Tapi dalam doa ini, ya, dalam doa ini kita tidak boleh terlalu mendikte Allah. Mendikte Allah itu dalam artian doanya itu terlalu rinci. Ini kurang beradab. Ya Allah, mobil ya Allah warna merah, interiornya yang paling tinggi ya Allah, cashbacknya sekian ya Allah, platnya AD nomor cantik ya Allah. Gini hadirin, ini tidak beradab hadirin. Ya, tidak beradab. Kalau mau mobil minta saja mobil sudah. Ya, kenapa kok tidak beradab? Kadang-kadang Allah itu memang tahu, memang kebutuhan Anda seperti itu. Ya. Tapi karena kita ini mendikte Allah, kita terlalu detail dalam doa kita, kemudian ada ketidakmaslahatan itu muncul dalam hidup kita. Ya.
Makanya para ulama itu bilang kalau berdoa, isi doa itu kalau bisa diusahakan ambil dari doa-doa yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, doa-doa ma'thur namanya, doa yang ada riwayatnya dari Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu doa-doa yang pasti aman gitu. Karena sudah terbukti gitu. Aman itu maksudnya apa? Tidak mengandung efek samping gitu. Kadang-kadang kita doa itu ada efek sampingnya, diijabah tapi rasakan pahit dulu gitu ya. Imam Al-Ghazali cerita ada seorang wali Allah namanya Wali Najjar. Dia ini setiap hari jualan di pasar, jualan kayu kayu yang dibentuk-bentuk jadi meja, jadi kursi ya, dibentuk ya, jualan mebel lah ya, tapi ya enggak mebel. Najjar itu tukang kayu ya, tukang kayu. Jadi kerjanya harus kerja keras gitu, tapi dia seorang wali Allah, seorang yang taat sama Allah. Suatu hari dia lagi capek-capek kerja ya, lagi sandaran duduk sebentar, tiba-tiba datang wali Allah yang lain. Ada wali Allah ini seorang ulama datang ke pasar tersebut. Karena ulama ini ulama yang dikenal oleh umat, semua orang ngerubung hadir. Semua orang minta selfie lah kira-kira kalau sekarang ya. Wah, Ustadz datang, imam ini datang, imam fulan datang. Akhirnya semua orang ngerubut, semua pingin dapat berkah dari imam ini. Semua pingin ngajak mampir ke warungnya. Ya, kalau sekarang endorse lah ya. Ya, ayo Ustadz mampir ke warung, pingin agar dapat apa? Agar dapat berkah gitu ya. Ya, semuanya gratis sih. Terus wali yang Najjar ini bilang dalam hatinya, ya Allah, enak banget ya jadi ulama. Ya, ndak usah ngapa-ngapa, ndak usah kerja-kerja keras kayak aku ini, dia sudah semuanya gratis ya. Dijak mampir ini itu, saya harus motongi kayu dulu baru bisa makan. Akhirnya kemudian dia ndak sadar kalau dia wali hadir. Dia nggak sadar kalau dia ini doanya mustajab. Wong dia ini orang taat. Wali Allah itu kan semua yang takut dan takwa sama Allah itu wali Allah. Maka semua kita ini punya kesempatan jadi wali Allah. Kemudian ngangkat tangan dia, kemudian berdoa, ya Allah, saya pingin seperti dia ya Allah, yang hidupnya cuman fokus ibadah saja ya Allah, tidak usah kerja capek-capek. Maka ya Allah, mulai besok ya Allah, hamba pingin ya Allah setiap pagi Kau sediakan untuk hamba 1 gelas air putih, 1 gelas susu dan 2 potong roti ya Allah, agar hamba cukup sarapan dan kemudian fokus ibadah sampai malam hari, tidak perlu kerja ya Allah. Doanya dremimil hadir. Doanya mendikte Allah, terlalu rinci dan terlalu detail. Ijabah enggak? Ya karena dia wali Allah, diijabahi sama Allah. Tapi cara ijabahnya bagaimana? Ternyata datanglah seorang ibu-ibu mau belanja, bawa tas merah, bawa dompet merah. Dia nggak sengaja ngerogoh kantongnya, kemudian dompetnya jatuh di depan kios si Wali Najjar ini. Akhirnya dia jalan-jalan mau beli sesuatu, ngerogoh kok hilang dompetnya. Dia spontan merasa tercopet kan, kemudian dia teriak, copet, pencuri, tolong ada pencuri. Semua orang gempar nyari, apa bu yang dicuri? Dompet merah, dompetku merah hilang. Akhirnya semua orang nyari, ternyata ada yang nemukan di depan kiosnya si Wali Najjar. Ini bukan bu, iya itu, berarti pencurinya ini bu. Ya, akhirnya ditangkap, jadi korban salah tangkap si Wali Najjar ini, dimasukkan penjara. Semalaman dia menyesal, ya Allah kok aku iso kecekel ki piye ya, padahal mintanya baik-baik ya Allah ya. Akhirnya pagi harinya terjawab, sipir penjara ya datang bilang kepada si Wali Najjar ini, sarapan dulu. Dikasih sarapan, ternyata sarapannya 2 potong roti, 1 gelas susu dan 1 gelas ya air putih. Ijabah doanya, tapi nyemplung penjara dulu gitu ya. Jadi korban salah tangkap, ada efek sampingnya. Makanya doa itu doa yang aman, jadi itu doa yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lah tapi kan tidak semua doa dari Quran Sunnah saya hafal Ustaz. Wong saya ini baru belajar ngaji di Humaira. Ustadznya nggak ngasih tahu beberapa doa yang saya hafal. Belum semua doa saya hafal. Ya, maka para ulama bilang kalau dari Quran dan Sunnah kamu belum tahu, maka berdoalah dengan bahasamu masing-masing. Allah Maha mengetahui. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, boleh dengan bahasa apapun itu.
Yang penting kamu benar-benar yakin doamu ijabah dan kamu tahu artinya. Makanya saya setiap bimbing umroh itu hadirin, kalau pas tawaf ngelilingi Ka'bah itu, saya tidak tuntun jamaah itu untuk doa. Yang pernah umroh bareng saya pasti tahu. Saya minta mereka untuk doa sendiri-sendiri sepenuh hati, menghadirkan hati dengan bahasanya masing-masing. Karena ini tempat ijabah. Beda ya, antara berdoa dan membaca doa itu beda. Nah kalau dituntun ustadznya, Robbana, Atina, tidak tahu artinya sama saja dia. Formalitas. Padahal ini tempat mustajab untuk doa. Kenapa tidak doa sendiri-sendiri saja? Kasih kesempatan doa sendiri-sendiri. Ayo doa sendiri-sendiri. Ya, yang punya masalah keluarga doakan keluarganya. Yang punya masalah pekerjaan doakan soal pekerjaan. Gitu hadir. Kenapa? Doa sendiri-sendiri itu juga masyru' dengan bahasa kita sendiri. Ya. Nah nanti kalau ada efek sampingnya gimana Ustaz? Biar nggak ada efek sampingnya, tambahkan satu kalimat ini di depan doa atau di belakang doa. Kalimat ini apa? Ya Allah, jika menurutmu ini baik untukku. Ya Allah, jika menurutmu ini baik untukku ya Allah, mobil merah ya Allah. Misalnya gitu ya. Lah kok ijabah? Insya Allah aman karena menurut Allah baik, ya kan? Kok ndak ijabah? Ya berarti yang terbaik itu kita akan berdamai dengan takdir kita, gitu nggih? Nah itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ini adab yang ketujuh adalah tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak tergesa-gesa itu gimana Ustaz? Pelan-pelan banget atau gimana? Tidak tergesa-gesa itu bukan yang harus pelan-pelan gitu, bukan hari. Tidak tergesa-gesa itu saya ambilkan dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, yustajabu lil abdi ma lam yada' bi ismin ma lam yad'u bi ismin au qati'atu rahimin ma lam yusta'jal malam yasta'jil. Doa seorang hamba itu pasti diijabahi Allah selama tidak ada dosa. Doanya tidak ada unsur dosa dia. Jadi bukan untuk mencelakai orang, wala qati'ati rahimin. Juga doanya tidak dalam rangka memutus tali silaturahim. Ya. Malam yasta'jil, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Qila, kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, mal istijal, apa yang dimaksud tidak tergesa-gesa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, yaqulu qad da'autu falam yustajab li. Ya. Doa yang tergesa-gesa adalah ketika seseorang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun aku tidak melihat doaku diijabahi dan dikabulkan. Ya. Fayastahsir inda dzalik wa yada'id du'a. Kemudian setelah dia berkata begitu, kemudian dia menghentikan doanya, merasa jenuh dan kemudian meninggalkan doa tersebut. Itu tergesa-gesa hadis. Jadi kalau belum diijabahi, teruslah berdoa. Jangan jenuh, jangan tinggalkan doa itu. Karena sekali lagi, inti doa itu bukan untuk diijabahi. Inti doa itu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah tadi. Agar semua yang jadi keputusan Allah itu Allah meridhoi kita, kan begitu. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata begini, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku ijabah, aku senang. Tapi kalau doaku tidak ijabah, aku lebih senang. Kenapa? Karena kalau ijabah itu berarti pilihanku, kalau tidak diijabah itu berarti pilihannya Allah, dan pilihannya Allah pasti yang terbaik untukku. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya, bentuk husnudzon kita kepada Allah adalah ketika kita terus-menerus berdoa kepada Allah, walaupun mungkin satu pun permintaan kita belum ada ijabahnya. Ya, pasti Allah merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita. Tetaplah berprasangka baik, tetaplah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini bagian kedua. Adabnya sudah tahu, sekarang terakhir nih hadirin, terakhir ya. Kalau kita tahu bahwa doa itu adalah bagian terpenting dari bagaimana kita merawat hati kita agar kembali bersih, kembali hidup sekali lagi, maka kita juga harus tahu bahwa hati kita ini miliknya siapa? Allah. Kalau mau minta hati yang tenang, hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang mau menerima nasihat, hati yang mau diajak berbaikan, hati yang mau diajak berjuang, hati yang mau diajak menerima nasihat, menerima kebaikan, maka caranya minta kepada Allah. Ya, caranya minta kepada Allah. Lah, ada doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mentreatment hati kita. Saya bawakan beberapa doa di sini. Doa yang pertama, doa yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an. Doa tentang hati nih ya. Yang pertama Ali Imran ayat 8. Semuanya insya Allah sudah hafal doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau belokkan hatiku. Ini hati kalau belok bahaya nih hadirin. Ya. Apalagi putar balik gitu ya. Mau ngarah surganya ke sana, belok hadirin ya. Keluar dari jalan nanti. Bahaya. Makanya apa doanya Pak? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau belokkan hatiku ba'da id hadaitana, setelah kau beri kami petunjuk. Jadi biar yang sudah dapat petunjuk, sudah hijrah, sudah berusaha baik, tidak ngelukro hadirin, tidak kendor imannya, tidak lemah hatinya. Doa dengan doa ini, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmatmu ya Allah, innaka antal wahhab. Doa yang kedua, doa yang dicontohkan oleh para ulama, dihasilkan dari surah Al-Hujurat ayat ke-7. Nanti dibuka ayatnya, saya contohkan doanya saja. Doanya ini nanti kalau jenengan ketinggalan tinggal lihat rekamannya ya. Ya. Ini direkam di sini juga. Di sini di TikTok sama di Instagram, di situ di Humaira, di YouTube sama di Instagram, Facebook ya. Masya Allah ya. Doanya Allahumma habib ilainal iman, habib ilainal iman, wa zayyinhu fi qulubina, wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, habib ilainal iman itu artinya cintakanlah kepada kami keimanan, dan jadikanlah keimanan itu indah di dalam hati kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Ini indah banget nih doanya. Ini dari Al-Qur'an. Dan jadikanlah keimanan itu indah dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Masya Allah. Ini berusaha dibaca ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga 3-5 dari hadis. Yang ketiga Anda semuanya insya Allah sudah hafal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku selalu berada di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Kemudian yang keempat,
Yang keempat ini doa memohon pertolongan dari hati yang tidak khusyuk. Kadang-kadang hati kita ini tidak khusyuk, hadirin, makanya doanya gelisah tadi. Doanya makanya tidak kesempat, keterburu-buru terus. Kenapa? Hatinya tidak khusyuk. Makanya doa dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Wa min nafsin la tashba. Ini sengaja saya ulang 2 kali biar nanti jenengan bisa tulis ya, di rekaman ulangnya. Wa min da'watin la wa min da'watin la yustajabu laha. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak diijabahi. Ini doa nomor 4. Doa yang nomor 5, yang terakhir, doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah mengenai hati dan jiwa. Kalau yang ini saya mohon jangan pernah absen ya, minimal sehari sekali, idealnya setiap sholat dibaca. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah untuk hatiku ketakwaannya, sucikan ia ya Allah, bersihkan ia ya Allah, karena Kau adalah zat yang paling baik untuk mensucikannya. Kau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha, Kau pemiliknya, wa maulaha, dan Kau penjaganya. Ini luar biasa di doa ini ya. Nah, ini 5 doa tentang hati. Jadi yang kita minta jangan hanya perkara-perkara dunia, minta sama Allah dikasihkan hati yang hidup, hati yang mau berubah, hati yang mau memperbaiki ya, memperbaiki dirinya ya. Ini yang harus kita usahakan dalam rangka menghidupkan diri kita sekali lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua langkah kita dalam perbaikan. Allah istiqomahkan dan Allah mudahkan jalan kita untuk menjemput amal salih dan ibadah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya. Saya harus berpindah ke berapa pertanyaan? 3. Ya, dijawab singkat-singkat saja ya. Ayo silakan, monggo. Saya kembalikan ke Bu acara. 3 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sudah katakan, doa ketika kita terdolimi, jangan mendoakan orang yang dolim kepada kita. Karena kalau kita mendoakan orang yang dolim, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah ya, di antara salah satu dosa lisan itu mendoakan orang yang dolim kepada kita dan doanya berlebihan, sehingga kemudian dia juga merasa terdolimi. Masalahnya nanti kalau dia merasa terdolimi, dia nanti juga akan gugat kita gitu ya. Maka jaga lisan kita ketika kita ini terdolimi, jangan balas doa ya, jangan balas doa jelek kepada dia ya.
Daripada gitu mending doa-doa yang lain. Nah, di antara doa yang baik tadi, doa agar hubungan kita diperbaiki dengan dia, kita maafkan dia, agar Allah longgarkan lapangan dada kita untuk bisa memaafkan dia, ya itu lebih baik daripada doa-doa yang buruk. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Masya Allah. Titip doa orang yang haji atau umroh, boleh atau tidak? Boleh, dan dianjurkan. Dianjurkan dalam rangka apa? Orang yang Allah izinkan bertamu ke Baitullah itu bukan orang sembarangan ini. Pasti dia punya amalan solih, dia pasti punya sesuatu yang membuat Allah mengizinkan dia datang ke rumahnya. Sama loh, kayak kita punya rumah, kan tidak semua tamu kita terima toh hadirin. Ada yang cuma sampai gerbang saja, ada yang sampai kita tidak bukakan karena kita tidak tahu nih orang asing, ada yang sampai kita izinkan bahkan masuk ke ruang tengah kita, ya. Nah, Allah itu mengizinkan hambanya jadi tamunya, itu berarti dia orang yang baik, atau mungkin orang yang belum baik tapi dia berusaha baik, maka dijadikan jalan untuk kemudian dia bisa kembali ke Allah. Nah, adapun nitip doa itu disyariatkan karena apa? Itu bagian dari kita tawasul. Tawasul itu mencari jalan mendekat kepada Allah. Salah satu tawasul yang diperbolehkan apa? Tawasul dengan doanya orang-orang yang soleh kan, yang masih hidup, ya. Lah, kita nitip doa kepada saudara kita dalam rangka itu, agar dia mendoakan, dia di tempat mustajabah, dia dalam bersafar, dia ketika taat, dia ketika datang ke rumah Allah, ya semoga doanya juga ijabah. Jadi kalau ada orang nitip doa, Anda berangkat ke tanah suci, jangan ditolak hadirin, ya. Jangan ditolak, ya. Tetap dibacakan. Siapa tahu Anda yang menjadi wasilah dia baik, dan itu jadi jadi apa? Jadi pahala jariah buat Anda, gitu. Allahu a'lam bishawab. Sudah ya?